Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya dan teman-teman saya akan melaksanakan presentasi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kami yang berjudul Analisis Sistem Penjualan Tas. Namun sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Alia Dindra Pratama dengan NIM 11210218. Saya Ria Ferliani dengan NIM 11210100. Saya Jeremy Ilkia Ugawa Tampanguma dengan NIM 11200304. Kami dari kelas 11-3A01. Topik pembahasan kami kali ini yang pertama pengenalan profil perusahaan, yang kedua struktur organisasi perusahaan, yang ketiga proses bisnis sistem berjalan, yang keempat activity diagram, yang kelima spesifikasi dokumen masukan dan keluaran, yang keenam pokok permasalahan dan pemecahan masalah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya ada Bella Shop. Bella Shop Bags adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 dan bergerak di bidang penjualan tas secara offline atau di toko yang beralamat di Jalan Kejaksaan nomor 14 Bogor. Bella Shop saat ini masih menggunakan sistem manual atau belum terkomputerisasi dalam usahanya, sehingga metode pembayaran hanya melayani secara tunai. Bella Shop ini memiliki 3 karyawan yang bekerja bergilir setiap harinya menjadi kasir atau pramuniaga toko. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Di sini ada pemilik dan pemilik karyawan, yaitu pramuniaga dan kasir. Selanjutnya, peranan anggota perusahaan. Yang pertama, pemilik. Yang pertama, menyusun perencanaan kerja yang bersifat strategis maupun operasional. Kedua, menangani permasalahan dalam toko. Ketiga, mempunyai target penjualan di setiap periodenya. Kedua, pramuniaga. Yang pertama, mendisplay produk di rak toko. Kedua, mendata produk. Ketiga, memberikan label harga pada setiap produk. Keempat, menjaga kebersihan area penjualan atau toko. Kelima, memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Dan yang terakhir, kasir. Pertama, memahami informasi promosi. Kedua, peka dan tanggap terhadap konsumen. Ketiga, melayani segala bentuk transaksi yang terjadi di toko. Keempat, melakukan laporan keuangan dari transaksi yang terjadi setiap harinya. Next. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama di sini ada prosedur pemesanan barang. Pada prosedur ini kasir akan melayani pelanggan untuk melakukan pemesanan barang. Pelanggan datang ke pramuniaga untuk menanyakan ketersediaan barang yang akan dipesan. Jika barang tersedia, maka selanjutnya pelanggan melakukan pemesanan barang dan diarahkan ke kasir oleh pramuniaga. Selanjutnya kasir menuliskan daftar barang yang dipesan oleh pelanggan ke dalam nota kontan. Yang kedua, prosedur pembayaran. Setelah kasir menulis pesanan barang pada nota kontan, selanjutnya kasir akan menghitung total barang yang dipesan, kemudian pelanggan membayar sesuai dengan harga barang yang dibeli. Setelah itu pelanggan akan menerima bukti pembayaran berupa nota kontan dan menerima barang yang telah dipesan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu prosedur laporan. Setiap bulannya kasir melakukan pencatatan hasil rekapan penjualan dan mencatat setiap pengeluaran seperti pembayaran listrik, pembayaran sewa tempat, gaji karyawan, dan lain-lain. Hasil laporan diserahkan kepada pemilik toko setiap bulannya. Activity diagram. A. Prosedur pemesanan barang. Di sini ada pelanggan, pramuniaga, dan juga kasir. Start atau dimulai dari pelanggan datang ke toko, kemudian menanyakan ketersediaan barang kepada pramuniaga. Selanjutnya pramuniaga mengecek stoknya. Di sini ada pilihan. Jika tidak tersedia, maka pesanan ditolak, transaksi selesai. Jika pesanan tersedia atau barang tersedia, maka selanjutnya pelanggan melanjutkan transaksi dan pencatatan pesanan dicatat oleh kasir pada nota kontan, selanjutnya selesai. Selanjutnya yang B, prosedur pembayaran. Terdapat kasir dan pelanggan. Yang pertama dimulai dari kasir, menghitung total barang yang dipesan. Selanjutnya pelanggan membayar semua barang yang akan dibeli. Selanjutnya menerima nota kontan. Dan selanjutnya menerima barang yang telah dibeli sampai selesai. Next.
Selanjutnya C, prosedur laporan. Prosedur laporan terdiri dari dua bagian, yaitu kasir dan pemilik toko. Kasir membuat hasil rekapan penjualan dan pengeluaran yang terjadi setiap bulannya. Pemilik toko menerima hasil laporan dan selesai. Selanjutnya, spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah suatu rangkaian data yang masuk ke dalam sistem dan diproses sehingga menghasilkan proses keluaran. Berikut adalah dokumen masukan yang ada di toko tas. Oke, di sini yang pertama, dokumen masukan yaitu ada invoice. Fungsinya sebagai bentuk tagihan atau bukti tagihan. Sumbernya dari supplier. Tujuannya untuk mengetahui barang yang diterima. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap ada barang yang masuk, bentuknya lampiran A2. Ya, contohnya seperti ini ada invoice. Pada di atas di sini ada nama supplier, kemudian tertujunya kepada Bella Shop. Di sini ada keterangan nama barang, jumlah harganya. Selanjutnya ada B, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses yang terjadi pada sistem yang berjalan. Adapun spesifikasi dari dokumen keluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dokumennya nota pembayaran, fungsinya bukti penjualan barang, sumbernya kasir, tujuannya untuk mengetahui barang yang terjual, medianya kertas, frekuensinya setiap ada penjualan barang, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran B1. Dan yang kedua, nama dokumennya laporan penjualan, fungsinya bukti laporan penjualan barang, sumbernya bagian penjualan, tujuannya sebagai bentuk laporan penjualan, medianya kertas, frekuensinya setiap ada penjualan barang, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran B2. Next. di sini contoh atau bukti dari nota kontan. Ini merupakan lampiran bentuk dokumen keluaran. Selanjutnya di sini ada lampiran bentuk dokumen keluaran yang kedua, yaitu laporan penjualan harian. Selanjutnya di sini ada permasalahan pokok. Setelah mempelajari dan mengamati sistem penjualan pada toko tas, ditemukan beberapa permasalahan pokok yang terjadi pada sistem penjualan tunai yang sedang berjalan. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi pada toko tas antara lain, 1. Penggunaan kertas sebagai media dokumen yang menyebabkan dokumen rentan rusak dan hilang, serta kesulitan mencari data yang diperlukan akibat terlalu banyak dokumen yang masih menumpuk. Yang kedua, dalam proses pemesanan barang, pembayaran dan pembuatan laporan masih menggunakan sistem manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan nota kontan dan penyimpanan bukti transaksi. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama, mengubah sistem penjualan tunai yang manual dengan sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan membuat aplikasi penjualan tunai. Dan yang kedua, dokumen atau data dapat dimasukkan secara virtual dan tersimpan dalam sistem database, sehingga mengurangi penggunaan kertas sebagai media pemberkasan. Data pun dapat tersimpan dengan rapi, aman, dan memudahkan dalam pencarian data yang dibutuhkan. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah penulis mengamati dan mempelajari sistem penjualan tas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pekerjaan yang dilakukan secara manual memiliki resiko tinggi dalam kesalahan dalam pencatatan dan hilangnya data transaksi. Kedua, penyimpanan data masih menggunakan kertas, sehingga terjadi penumpukan data. Next. Saran. Setelah penulis mengamati sistem penjualan tas, maka penulis mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan sistem penjualan tas. Berikut ini saran yang penulis berikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam membuat data harus teliti dan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, membuat suatu aplikasi untuk mempermudah dalam proses penjualan tas dan penyimpanan data transaksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran yang membangun, akan kami terima sebagai bahan evaluasi kami ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.